Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan polinomial atau suku banyak yang kemarin sudah dibahas pengertian dan nilainya. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu polinomial identik. Apa itu yang disebut dengan polinomial identik? Dua suku banyak polinomial dikatakan identik atau sama jika keduanya mempunyai derajat sama dan koefisien-koefisien yang sejenis juga sama. Misalnya, x pangkat 3 ditambah ax pangkat 3 min 4x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 3 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dikali x pangkat 2 tambah bx tambah 1. Ini polinomial yang pertama, ini polinomial yang kedua. Yang ini sama dengan ini. Berapa hasilnya? Kita lanjutkan ya. Langkahnya di sini, karena ini dalam bentuk kali, maka kalikan yang ini dengan ini. Jadi x kuadrat dikali dengan x kuadrat hasilnya adalah x pangkat 4. Kemudian x pangkat 2 dikali bx berarti hasilnya adalah bx pangkat 3. X pangkat 2 ditambah 1, x pangkat 2 dikali 1 hasilnya x pangkat 2. Kemudian ganti yang ini. 2x dikali x pangkat 2 hasilnya adalah 2x pangkat 3. 2x dikali bx hasilnya 2bx pangkat 2. 2x dikali 1 hasilnya 2x. Lanjut yang ini. 3 kali x pangkat 2 hasilnya 3x pangkat 2. 3 kali bx hasilnya 3bx. 3 kali 1 hasilnya 3. Selanjutnya di sini pangkat yang sejenis atau sama kita kumpulkan jadi satu seperti ini dengan ini. Pangkat 2 dengan pangkat 2. Jadi hasilnya adalah x pangkat 4-nya hanya 1, berarti tetap x pangkat 4 ya. Yang di sini x pangkat 4, kemudian di sini pangkat 3-nya ada b ditambah dengan 2, berarti hasilnya b plus 2 x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2-nya ini ada koefisiennya 1, di sini ada 2b, ada 2b tambah 1. Kemudian di sini ada 3 ditambah 1, 4, jadi hasilnya adalah 2b plus 4 x pangkat 2. Kemudian koefisien dari x itu ada 2 dan ada 3b, jadi hasilnya 3b ditambah 2x ditambah dengan 3 tetap. Kemudian dari sini akan kita selesaikan, ini masih ada nilai a dan b. Berapakah nilai a dan berapakah nilai b? Dari pangkat yang dari derajat yang sama ya. Kita ambil koefisien x, perhatikan koefisien x. Ya. Koefisien x yang di sini, koefisien x-nya adalah negatif 10. Yang di sini adalah 3b plus 2, berarti negatif 10 sama dengan 3b plus 2. 3b ditambah 2, jadi hasilnya ini pindah ke sini jadi min 10 min 2 sama dengan 3b. Maka didapat nilai B itu sama dengan min 10 min 2 jadi min 12. Min 12 dibagi 3 sama dengan min 4. Kemudian perhatikan lagi di sini koefisien. Kalau di sini B-nya sudah ketemu, maka untuk mencari koefisien X pangkat 2 sudah tinggal memasukkan ya. Kalau di sini min 4, berarti di sini kan 2 kali min 8 ditambah 4, berarti sama dengan min 4, sama dengan ini. Sudah, berarti tidak masalah, kita tidak mencarinya. Sekarang kita akan mencari yang koefisien X pangkat 3. Koefisien dari X pangkat 3 yang di sini sebelah kirinya A, sebelah kanannya B ditambah 2, berarti A sama dengan B ditambah 2. Kalau B-nya kita sudah ketemu min 4, berarti A sama dengan min 4 ditambah 2, maka A-nya ketemu min 2. Kalau sudah ketemu berarti tinggal dimasukkan di sini ya. Jadi
A-nya min 2. Berarti persamaan ini sama dengan ini. Ya, ini hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah min 2 X pangkat 3 min 4 X kuadrat min 10 X ditambah 3. Itu namanya polinomial identik. Kita lanjutkan yang keempat adalah sifat operasi aljabar pada polinomial. Jika Pnx adalah polinomial derajat n dan Qmx adalah polinomial berderajat m, maka berlaku hubungan berikut. 1. Derajat dari Pnx ditambah atau dikurangi dengan Qmx adalah derajat n jika n-nya lebih besar dari m, atau hasilnya berderajat m jika n-nya kurang dari m. Artinya nanti jika ada dua polinomial yang ditambah atau dikurangi, maka hasilnya atau derajatnya adalah derajat yang tertinggi di antara dua polinomial itu. Ya, jadi bisa n bisa m, tinggal derajat mana yang paling tinggi itu jika ditambah atau dikurangi. Yang kedua, derajat dari Pnx dikali Qmx adalah m ditambah n, artinya nanti derajat dari perkalian dua polinomial adalah derajat dari polinomial pertama ditambah dengan derajat dari polinomial yang kedua. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui Px sama dengan X pangkat 3 min 2X min 1 dan Qx sama dengan 3X kuadrat min 5. Tentukan derajat dari Px ditambah dengan Qx. Nah, secara sekilas tanpa kita membuktikannya, kita lihat Px itu derajatnya adalah 3. Qx adalah derajatnya 2. Jadi kira-kira kalau dijumlahkan derajatnya yang mana? Derajatnya adalah 3, karena derajat yang tertinggi adalah 3. Kemudian yang B, Qx min Px. Kita perhatikan Qx-nya itu berderajat 2, ya, Px-nya berderajat 3. Maka kira-kira kalau Qx dikurangi Px berdasarkan sifat yang tadi, maka derajat dari Qx min Px adalah berapa? Ya, tetap 3, karena 3 adalah derajat yang tertinggi, yaitu derajatnya Px. Kemudian bagaimana dengan perkalian dari Px dan Qx? Jika dua polinomial dikalikan, maka derajatnya adalah ditambah. Jadi kalau Px itu derajatnya 3, Qx-nya derajatnya 2, maka Px kali Qx derajatnya adalah 5. 5 itu 3 ditambah 2. Ya. Untuk supaya lebih mantap, marilah contoh ini kita selesaikan, kita bahas bersama-sama. Ini contohnya tadi, kemudian kita lihat bahwa Px ini adalah derajatnya 3, maka P3x itu sama dengan ini. Ya. Kemudian Qx itu berderajat 2, jadi Q2x sama dengan ini. Ya. Kita coba selesaikan satu persatu, ya. Yang pertama Px ditambah Qx, berarti yang P berarti ini ditambah dengan ini, ya. Kalau ini kita selesaikan berarti 3x pangkat 3, karena tidak punya pasangan berarti tidak bisa dikumpulkan, ya. Tetap x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2x, kemudian di sini yang bisa dikumpulkan adalah min 1 dengan min 5, berarti hasilnya min 6. Kita lihat hasil dari penjumlahan dua polinomial ini adalah berderajat 3, karena pangkat yang tertinggi adalah 3. Yang kedua, Qx dikurangi dengan Px. Ya, hasil dari pengurangannya adalah min x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min jadi plus 2x, min jadi plus 1, min 5 ditambah 1 hasilnya min 4. Kita lihat hasil dari pengurangan kedua polinomial ini adalah berderajat 3 juga. Perhatikan yang ketiga, Px dikali Qx. Hasil perkaliannya ini berarti kita kalikan satu-satu, ya.
X pangkat 3 dikali 3X kuadrat berarti 3X pangkat 5. X pangkat 3 dikali min 5 berarti min 5X pangkat 3 min 2X dikali 3 kali X pangkat 2 berarti hasilnya min 6X pangkat 3 min 2X dikali min 5 hasilnya adalah plus 10X. Kemudian ini kalikan min 1 kali 3X pangkat 2 min 3X pangkat 2 min 1 kali min 5 sama dengan plus 5. Ini kumpulkan yang berderajat sama, yang sejenis. Berarti 3X pangkat 3 yang ini min 5X pangkat 3 dengan min 6X pangkat 3 karena ini sejenis maka bisa dikumpulkan jadi min 11X pangkat 3. Kemudian ini sendiri berarti tulis min 3X pangkat 2 plus 10X ditambah 5. Jadi kalau kita lihat hasil derajat dari perkalian kedua polinomial ini adalah derajat 5. Yang kelima adalah faktor dari suatu polinomial. Polinomial 6X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dikurangi 15X dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya, yaitu 6X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 min 15X. Perhatikan polinomial ini masing-masing dibagi dengan 3, ini habis dibagi 3 dan sama-sama punya X, maka faktor yang pertama adalah kita bagi dengan 3X ya. Jadi hasilnya di sini adalah sama saja dengan 3X dikali dengan sini 3X dikali 2X kuadrat kan 6X pangkat 3. 3X dikali dengan 3X hasilnya 9X pangkat 2. 3X dikali dengan min 5 hasilnya min 15X. Kemudian faktorkan yang ini. Hasil faktor dari 2X kuadrat ditambah 3X min 5 adalah, kita cari bersama-sama, 2 itu yang ini ya. Kemudian min 5, ini 3 ditaruh di sini. Min 5 yang ini ditaruh di sini. Kita cari 2 itu perkalian dari 2 kali 1. Kemudian negatif 5 itu hasil kali dari negatif 1 dikali dengan 5. Sekarang kalikan ini, jika nanti dijumlahkan hasilnya 3 berarti sudah betul. 2 dikali min 1 hasilnya adalah min 2, 1 kali 5 sama dengan 5. Min 2 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 3. Kalau sudah betul berarti faktornya ini adalah 2 ditambah 5, 2X ditambah 5 dan 1 berarti X min 5 itu hasil faktor dari ini. Sehingga 3X plus 5 dan X min 1 adalah faktor dari ini Px tadi ya. Kemudian yang kedua, pada Px sama dengan 6X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 min 15X, untuk kita ambil dari satu-satu ini ya, kita ambil faktornya ini, kita jadikan akar. Kalau tadi X min 1 kita ambil X min 1 itu sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Kalau X nya 1 maka P1 berarti tinggal menggantikan X menjadi 1. Hasilnya adalah 6 kali 1 6, 9 kali 1 9, min 15 kali 1 15 berarti 6 tambah 9 15 sama dengan 0. Kalau P1 itu sama dengan 0 maka X min 1 adalah faktor dari itu ya. Jadi X sama dengan 1 itu merupakan akarnya Px. Kita cek satu persatu lagi ya. 3X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya nanti hasilnya adalah min 5/3, akarnya adalah X sama dengan min 5/3. Kalau P min 5/3 itu sama dengan 0, berarti dia termasuk akarnya. Kalau kita substitusikan di sini hasilnya 0, nanti dicek sendiri ya, biar cepat. Kemudian yang kedua, 3X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. P 0, kalau hasilnya 0, ini 0, 0, 0 hasilnya 0 ya. Kalau di sini didapat sehingga X sama dengan 1, X sama dengan min 5/3 dan X sama dengan 0 adalah akar dari ini
ya, karena sudah kita tunjukkan bahwa P1, P-5 dan P0 sama dengan 0 ya. Ini untuk mencari apakah itu faktor dari polinomial. Kita perhatikan contoh berikut. Diketahui polinomial Px sama dengan x pangkat 3 min 6x pangkat 2 min x ditambah 30. Selidiki apakah x sama dengan 3 dan x sama dengan 5 merupakan akar-akar dari polinomial Px sama dengan 0. Yang kedua, selidiki apakah x ditambah 2 merupakan faktor dari polinomial Px. Dari materi yang tadi sudah kita bahas, kita coba selesaikan bersama-sama ini ya. Untuk menyelidiki x sama dengan 3 itu merupakan akar, maka Px sama dengan x pangkat 3 min yang ini ya. Untuk Px-nya ini maka kita masukkan, untuk x-nya 3 maka P3 berarti hasilnya ini kita masukkan, hasilnya adalah 0 ya. Karena P3 itu 0, maka X sama dengan 3 adalah akar dari Px. Untuk X sama dengan 3, maka P5-nya juga sama dengan 0. Maka didapat bahwa P5 sama dengan 0, X sama dengan 5 juga akar dari Px. Kita kerjakan yang nomor 2. Selidiki apakah X ditambah 2 merupakan faktor dari polinomial Px. Misalkan X plus 2 itu sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Jadi kita nanti ngeceknya, jika X-nya sama dengan min 2, maka di sini hasilnya 0 ya. Karena P min 2 itu sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa X plus 2 merupakan faktor dari Px ya. Jadi Px sama dengan ini, hasil akarnya didapat dari yang tadi ini ya. Jadi faktornya adalah X plus 2, di sini jadi X min 3 dan X min 5. Ini adalah faktornya. Kemudian di sini ada latihan, pilihlah satu jawaban yang benar. Nomor 1, 2, 3, 4. Ini bisa dicoba. Kemudian dari materi yang kemarin, mulai dari materi 1 dan materi 2 ini, bisa jawabannya nanti silakan tulis di komentar. Demikianlah, semoga mudah difahami.